Ini impianku, impianmu mana? Ingatlah, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya ketika ia mengingatku." Muttafaq alaih. Jadi, jangan takut punya impian ya sahabat. Apakah Anda pun memiliki impian ingin berangkat haji dan umroh? Ingin memiliki rumah dan kendaraan yang nyaman? Atau memiliki tabungan pendidikan untuk anak-anak kita? Ingin membahagiakan orang tua? Ingin banyak sedekah? Ingin memiliki tabungan hari tua? Ingin bebas hutang dan riba? Atau ingin memiliki usaha sendiri? Ya, semua orang pasti memiliki impian. Dan biasanya kebanyakan dari mereka menabung sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan impian-impian mereka. Namun, sekuat dan secanggih apa brankasmu? Tahan api? Tahan air? Security berlapis? Atau bahkan tahan bom atom? Secanggih apapun brankas yang Anda miliki, tetap tidak akan bisa melindungi uang Anda dari yang namanya inflasi. Lalu, apa itu inflasi? Inflasi adalah pencurian uang Anda secara legal. Jumlah uang Anda tidak berkurang, namun kemampuan belinya yang berkurang. Semua kerja keras Anda dengan entengnya diambil oleh orang-orang yang bermain di balik sistem ekonomi dunia. Kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus, sehingga jumlah uang Anda tidak berkurang, namun kemampuan belinya yang berkurang. Jadi, masih mau nabung uang kertas buat jangka panjang? Berdasarkan statistik Bank Indonesia, inflasi tahunan umum Indonesia 10 tahun terakhir sebesar 5-8% per tahun. Artinya, harga barang dan jasa naik 5-8% per tahun. Sehingga betapa banyak permasalahan yang terjadi pada masyarakat, seperti mengandalkan kartu kredit untuk memenuhi keinginan, gaji besar namun tidak memiliki tabungan, pinjam offline atau online jika ada dana mendesak, atau bahkan terjerat hutang riba yang menyengsarakan dunia akhirat. Na'udzubillahi min dzalik ya Rabb. Karenanya, kita selaku seorang muslim harus memiliki solusi finansial, antara lain dengan berikhtiar mengatur pola hidup dan keuangan kita dengan baik. Seperti sampel diagram berikut ini. 60% dari penghasilan kita dapat kita gunakan untuk kebutuhan pokok, 10% untuk dana darurat, 10% untuk ziswaf, 10% untuk lifestyle, dan 10% kita sisihkan untuk tabungan dan investasi. Disisihkan ya teman, bukan disisakan. Lalu tabungan manakah yang kenaikannya di atas inflasi? Nabung uang di bank, deposito, atau emas? Yuk kita lihat bagaimana pertumbuhan tabungan. Pertumbuhan tabungan di bank sekitar 0,1 sampai dengan 1% per tahun. Itu pun bunga riba, belum termasuk biaya admin dan lain-lain. Jadi menabung uang di bank kenaikannya di bawah inflasi. Artinya, jika menabungnya dengan metode konvensional,
deposito. Berdasarkan data berikut ini, terlihat bahwa maksimal dari pertumbuhan deposito adalah 5,50%. Artinya tidak jauh dari inflasi yang terjadi. Yuk kita lihat sampelnya. Apabila seseorang memiliki uang 1 miliar di tahun 2007, kemudian ia depositokan di bank dengan bunga maksimal 10% per tahun. Bunga berbunga rollover, sehingga 5 tahun kemudian di tahun 2012 uangnya menjadi 1,64 miliar. Akan tetapi, coba kita lihat apabila pada tahun 2007 tersebut uang 1 miliar itu langsung dibelikan 5 kg emas, maka ketika 5 tahun yang akan datang, yaitu di tahun 2012, ketika harga emas pada saat itu 550.000 per gram, maka uang yang ia dapatkan adalah 2,75 miliar. Artinya ia sudah kehilangan 1 miliar ketika ia lebih memilih mendepositkan uang yang ia miliki di bank daripada ia investasikan di emas. Nah, kita lihat emas murni pertumbuhannya rata-rata adalah 15-40% per tahun, sehingga pertumbuhan dari rata-rata nilai emas murni itu lebih tinggi dibandingkan dengan deposito di bank dan juga inflasi. Yuk menyimpan emas untuk impian-impian Anda. Simpanlah emas dan perak sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Akan tiba suatu masa pada manusia. Pada masa itu tidak ada apapun yang bermanfaat selain dinar atau koin emas dan dirham atau koin perak. Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan akan datang suatu masa pada umat manusia. Pada saat itu orang yang tidak memiliki yang putih dan yang kuning, dia akan kesusahan dalam kehidupan. Hadis riwayat Imam Tabrani. Marilah teman-teman, kita lihat tabel konversi ONH dengan harga emas. Ketika dinilai dengan satuan rupiah, maka dari tahun ke tahun biaya ONH semakin mahal. Namun, marilah kita lihat, ketika dikonversikan ke gramasi emas, maka aslinya biaya ONH itu semakin murah loh dari tahun ke tahun. Demikian pula dengan biaya umroh yang dari tahun ke tahun semakin murah. Pada tahun 2016, jika dinilai dengan rupiah, biaya umroh senilai 20 juta dan konversi emas 34 gram. Namun, tahun 2020, biaya umroh dinilai rupiah 25 juta. Naik itu harganya. Tapi ketika dikonversikan ke gramasi emas, semakin turun loh, hanya 25 gram. Artinya, Anda akan dipaksa kerja lebih keras jika meraih impian dengan menabung uang. Akan tetapi, jika menabung dengan emas, maka akan lebih mudah untuk mencapai impian keluarga Anda. Demikian pula dalam hal pendidikan. Yuk kita lihat, misalkan kita punya uang di tahun 2007 senilai 10 juta. Nah, uang itu kita anggarkan untuk biaya masuk SMA anak kita di tahun 2010, yaitu 3 tahun yang akan datang. Nah, apabila kita konversikan uang 10 juta yang kita miliki itu ke dalam bentuk emas
di mana pada saat tahun 2007 harga emas adalah 200.000 per gram, maka kita akan mendapatkan 50 gram emas. Kemudian kita simpan selama 3 tahun sampai anak kita mau masuk sekolah SMA. Dan kita lihat 3 tahun kemudian pada Juni 2010 ternyata 50 gram emas yang kita miliki yang tadinya kita beli dengan harga 10 juta itu sekarang bernilai 17,18 juta. Artinya cukup untuk biaya masuk SMA di tahun 2010 yang ternyata biayanya naik menjadi 16 juta, bukan 10 juta lagi. Tapi tetap cukup ketika tabungan kita konversikan ke dalam bentuk emas. Malah untung lebih 1.018.000. Tapi kalau misalkan kita simpan uang 10 juta itu tadi di deposito, maka akan terkumpul sekitar 13 juta. Itu pun belum dipotong pajak. Jadi kalau misalkan buat sekolah SMA yang ternyata biaya masuknya naik menjadi 16 juta, ya tidak cukup untuk sekolah anak kita. Jadi yuk kita konversikan ke emas. Begitu banyak manfaat memiliki emas. Kenapa tidak beli emas? Ya, ada 10 alasan masyarakat tidak beli emas. Antara lain, emas itu terkesan mahal, sulit dijangkau, belum paham LM, khawatir rugi dan ditipu, belum paham potensi emas, masih tertarik tanah, properti, dan tabungan, budaya konsumtif, tidak ada akses, tidak ada rencana masa depan, dan keuangan belum kuat. This is solution. Barakallah, EOA Gold hadir memfasilitasi umat agar semua kalangan memiliki logam mulia 24 karat. EOA Gold terdiri dari berbagai gramasi, mulai dari 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, dan 5 gram. Jadi, dengan menabung 4-5 ribu per hari, sahabat sudah bisa mendapatkan logam mulia 24 karat yang bersertifikat resmi 0,1 gram. Barakallah, semangat teman-teman. Insya Allah sebentar lagi akan launching EOA Gold 10 gram. Doakan ya. Keunggulan beli emas di EOA Gold antara lain terpercaya, kualitas terjamin, bersertifikat, mudah dicari, mudah dijual, tersedia banyak ukuran gram, dan kemasan emas insya Allah aman. EOA Gold juga telah dianalisis dari Sukovindo dan hasilnya sudah keluar. Alhamdulillah tinggi banget ya, 99,975% kadar emasnya. Dan perusahaan ini juga sudah legal karena sudah terdaftar di Kemenhumkam. Silakan teman-teman mau beli emas dimanapun tidak menjadi masalah. Tapi kalau mau emas yang bernilai dunia akhirat, maka EOA Gold bisa menjadi pilihan. Karena selain untuk tabungan dan investasi dunia kita, ketika kita membeli EOA Gold, dari setiap kepingnya 5% profit cabang per bulan digunakan untuk wakaf produktif, wakaf One Quran Institute, dan juga wakaf Tower MUI. Sehingga dari wakaf peradaban itu para agent of gold berlomba-lomba membesarkan wakaf, bukan omset ya teman-teman. Karena wakaf tersebut dapat menjadi investasi akhirat kita, sebagaimana
dalam Quran Surat Ali Imran ayat 92. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Eva Purnamasari, EOA A00010806. Mohon doa selalu.